Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Winanda dengan nomor induk mahasiswa 856491673. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu praktikum mandiri, yang mana judulnya yaitu struktur pencernaan manusia. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu kita dapat mengurutkan struktur dari pencernaan pada manusia. Nah, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan, yang mana yaitu yang pertama ada alat peraga. Di sini ada alat peraga struktur tubuh manusia. Dan yang kedua, saya sudah menyediakan modul dan kertas, ada pensil juga untuk mencatat hasil dari praktikumnya. Nah, di sini sistem pencernaan itu berfungsi untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak terpakai lagi. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, yaitu perubahan ukuran fisik, dan kimiawi, yaitu pemecahan oleh enzim. Nah, proses pencernaan ini berlangsung melalui beberapa organ-organ utama, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu ada mulut. Nah, mulut merupakan proses awal dari perjalanannya. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Nah, yang dimana kerongkongan ini menjadi jalur transportasinya. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung merupakan pengolah utama, dan yang keempat itu ada usus halus, yaitu penyerapan nutrisi, dan yang kelima itu ada usus besar, di mana usus besar ini merupakan pengolahan terakhir. Lalu yang terakhir, yang keenam itu ada rektum dan anus, yang mana rektum dan anus ini merupakan pembuangan. Langsung saja, makanan masuk ke mulut, lalu gigi mengunyah makanan dan menghancurkan makanan, lalu menuju ke kerongkongan, yang mana kerongkongan ini sebagai jalur transportasi, dan selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang paling elastis. Nah, di sini lambung itu berbentuk kantong. Nah, di lambung ini yaitu ada terjadinya pengolahan utama. Lalu lanjut ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan nutrisi. Dalam getah pankreas ini menghasilkan 3 enzim, yaitu yang pertama enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua yaitu enzim tripsin, yang mana berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu lipase, yang mana berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Lalu getah empedu itu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam empedu, yang mana getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kedua yaitu ada usus kosong atau jejunum, yang mana mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Nah, di sini usus kosong atau jejunum itu memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Selanjutnya yaitu usus penyerapan, yang mana berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, di sini di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, yang mana sari-sari makanan ini akan diedarkan melalui aliran darah ke bagian seluruh tubuh. Nah, setelah itu sisa makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Di usus besar ini berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh, yaitu yang namanya bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli, yang mana bakteri ini berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan di dalam usus besar. Proses pembusukan sisa makanan ini akan membentuk feses atau kotoran yang akan dikeluarkan di anus. Nah, yang terakhir yaitu ada rektum. Di sini rektum merupakan ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Nah, ketika rektum ini sudah terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan sinyal kepada otak. Nah, disitulah muncul keinginan kita ingin membuangnya atau buang air besar. Sementara itu, anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.
Nah, setelah mengetahui proses atau tahapan dari pencernaan pada tubuh kita ini, sebaiknya kita sebagai manusia harus lebih memperhatikan dan menjaga kebersihan dan kesehatan pada makanan yang masuk ke dalam mulut kita, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat muncul pada sistem pencernaan. Nah, karena makanan ini merupakan sumber energi sehari-hari, makanan juga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Maka dari itu, agar semua fungsi dapat dicapai, kita harus memakan makanan yang bergizi, yaitu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Mungkin cukup sekian praktikum saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.